mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biar lebih semangat lagi kalau kakak nanya. Kakak nanya bagaimana kabar adik-adik hari ini, nanti adik-adik jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kakak tanya satu kali lagi ya. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tadi sebelum adik-adik mengikuti kegiatan ini, adik-adik semua ada kegiatan apa dulu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ada yang mengaji, Terus mandi, ada yang mandi, ada yang masak. Nah, untuk berjalan dengan lancarnya kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang bisa memimpin doa? Baiklah, sebelum memulai acara kita ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Apa? Apakah sekarang semuanya hadir? Ada yang Ada yang di WC. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, apakah ada yang di sini tahu apa kegiatan kita pada hari ini? Nah, kalau tidak, apakah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal? Belum. Kalau belum, kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan klasikal. Jadi, bimbingan klasikal ini adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana nantinya dilakukan dalam satu kelompok atau satu kelas besar, di mana kita lakukan secara tatap muka antara kakak dan adik semua. Nah, dan membahas satu topik. Nah, nantinya kita akan membahas satu materi yang nantinya bertujuan untuk adik-adik bisa menambah wawasan dan pemahaman baru tentang materi yang akan kita bahas. Nah, nanti kalau misalnya ada adik-adik yang ingin memberikan pendapat atau ingin bertanya, silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. Sampai di sini paham? Paham. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kenapa? Ya, silakan. Ada memperkenalkan diri dulu. Aku memperkenalkan diri. Sebentar. Kan tadi dari tanya absen. Kalau memperkenalkan diri itu, Iya. nah, ini kan lewat absen. Tidak. Iya. Nah, angkat bentuk. Empat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bullying. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini kita akan mengenali apa itu bullying, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mencegahnya, dan juga apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis bullying. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu bullying? Ya. Bullying adalah tindakan kekerasan kepada seseorang. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Sarah. Jadi, kakak akan menjelaskan apa itu bullying. Jadi, bullying ini adalah sebuah perilaku agresif atau perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada individu tertentu. Nantinya di mana? Nah, lewat perilaku bullying ini akan seperti menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi sang korban, dimana nantinya bisa menjadi trauma atau takut atau kurangnya rasa percaya diri. Selanjutnya yaitu apa saja jenis bullying. Jadi bullying ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada bullying dengan kata-kata yaitu verbal. Jadi bullying verbal ini adalah seperti kita mengejek-ejek teman. Misalnya ada teman kita yang mungkin memiliki kekurangan, jadi kita sengaja atau
suka mengejek-ngejeknya. Dan secara tidak langsung kita membuat hatinya tersakiti. Yang kedua itu ada bullying dengan perbuatan atau fisik. Jadi bullying dengan perbuatan atau fisik ini adalah seperti kita membuli seseorang dengan cara memukulnya atau melakukan kekerasan fisik kepadanya atau menendangnya, sehingga nanti akan timbul seperti trauma atau rasa takut saat berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya itu ada bullying dengan sikap. Jadi bullying dengan sikap ini adalah seperti sosial. Kita mengucilkan, misalnya kita di dalam ruangan ini ada kita mengucilkan salah satu teman kita, jadi sehingga membuat teman kita merasa terasingkan dan merasa tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan dalam suatu lingkungan sosial. Selanjutnya itu ada cyberbullying. Jadi cyberbullying ini adalah bullying di media sosial. Jadi keseringan cyberbullying ini dilakukan melalui kolom komentar. Misalnya ada seseorang konten kreator atau seseorang yang sedang membuat video atau vlog, lalu kan dipost di media sosial. Misalnya ada kayak yang mengomen kayak gini, misalnya mungkin ada sesuatu yang menjanggal di videonya, atau seperti misalnya dia buat video di rumah terus kita ngomong kayak ih rumahnya kok jelek kali, kayak ih rumahnya kok seperti itu, atau mungkin dengan fisiknya, dengan kekurangannya kita mengomen di komentar, misalnya kayak kenapa kok hitam gitu gitulah, kok kameranya buram gitulah. Itu adalah bullying melalui media sosial atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Selanjutnya adalah dampak dari bullying. Jadi biasanya dampak dari bullying ini adalah orang yang menjadi korban bullying itu biasanya menjadi takut. Misalnya dia mau berinteraksi dengan orang lain, atau dia melihat mau berinteraksi dengan orang lain, misalnya Sipa ini pelaku bullying, terus korbannya si Putri. Misalnya Putri sama Sipa kan tidak satu kamar, jadi mungkin Putri setiap bertemu dengan Sipa merasa takut karena takut dibully lagi. Selanjutnya adalah merasa tidak punya teman. Seperti Putri mungkin kalau dibully terus Sipa ngajak-ngajak yang lain untuk membully Putri, jadinya Putri merasa tidak punya teman atau sering mengasingkan diri di dalam kamar. Selanjutnya sering menangis atau sedih atau seperti orang kebingungan karena tindakan dari bullying tersebut. Selanjutnya adalah tidak semangat. Jadi nanti dampak dari bullying ini kepada korban adalah dia menjadi tidak semangat dalam belajar atau melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah tanda-tanda kalau seseorang itu mengalami bullying. Yang pertama itu adalah perubahan perilaku. Mungkin awalnya si Manda adalah anak yang ceria. Namun setelah menerima perilaku bullying dari teman sekamarnya atau teman sekanti, dia merasa perubahan perilaku, mungkin menjadi diam, dan suka menyendiri di kamar, dan mungkin tidak mau berbicara dengan orang banyak atau menutup diri dari orang banyak. Selanjutnya ada menghindari sekolah, mungkin dengan kalau misalnya adik-adik dapat bullyingnya di sekolah, mungkin adik-adik sengaja untuk tidak masuk atau bolos karena malas bertemu dengan orang yang membuli adik. Selanjutnya adalah cedera fisik. Mungkin kalau seseorang tersebut melakukan bullying secara fisik kepada kita, mungkin dengan adanya kayak mungkin bekas-bekas luka, gimana, tendangan atau kayak lebam mungkin. Terus ada penurunan prestasi. Mungkin kan tadi kan kita menghindari sekolah. Dengan kita menghindari sekolah, otomatis kita akan turunnya prestasi di sekolah. Selanjutnya, mengapa terjadi bullying atau mengapa bullying tersebut terjadi? Yang pertama adalah tekanan sosial. Terkadang pelaku bullying itu merasa didorong oleh kelompok teman.
mungkin dia berteman dengan orang yang suka menindas orang lain dan sehingga dia juga ikut-ikutan. Terus ada rasa ingin berkuasa, mungkin seperti dalam satu kelompok dia di mana ya? Dia dianggap dia pura-pura pura-pura keras, pura-pura bisa menindas orang lain gitu. Dia dianggap kuat sama teman satu kelompoknya. Nah, terus kurangnya empati. Mungkin seseorang yang melakukan perbuatan bullying ini tidak kurangnya empati. Dia tidak mampu merasakan bagaimana kalau dia di posisi orang tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Biasanya orang yang suka membuli ini mungkin biasanya di rumah tuh juga sering melihat perlakuan yang mungkin kasar-kasar, kayak lewat perkataan, lewat tindakan orang tuanya atau bagaimana atau juga bisa dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan dari bullying. Yang pertama adalah adik-adik harus paham apa itu bullying, bagaimana dampaknya bagi kita, bagaimana cara kita mencegahnya. Yang kedua itu adalah mendorong nilai saling menghormati dan toleransi dalam perbedaan maupun yang lainnya. Selanjutnya adalah mungkin dari sekolah juga perlu memberikan materi-materi atau topik-topik tentang bagaimana cara kita mencegah perilaku bullying. Selanjutnya ada memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya terjadinya bullying kembali. Selanjutnya juga ada peran dari orang tua dan guru. Jadi orang tua kita juga perlu mengajar kita bagaimana cara kita berbicara dengan baik atau berkata dengan baik dan bagaimana cara berteman dengan baik. Selanjutnya kalau di sekolah misalnya guru juga perlu memberi materi atau pemahaman bagaimana bullying itu, bagaimana dampaknya dan lainnya. Jadi bullying ini adalah tanggung jawab bersama. Untuk kita bisa menghindari perilaku bullying ini, kita harus bisa harus bisa memahami satu dengan yang lain. Kita harus bisa menerima perbedaan antara yang lainnya, tidak ada sikap rasa ingin berkuasa dan lainnya. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Setiap tindakan bullying harus segera ditindaklanjuti dan kita harus terus saling menghormati dan menghargai satu dan yang lainnya. Nah, setelah banyaknya materi tadi yang sudah Kakak jelaskan, apakah di sini ada yang dipaham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada apa? Angkat apa? Ya, pada salah. Bagaimana cara kita menghindari perilaku bullying? Mungkin cara kita menghindari perilaku bullying itu terkadang perilaku bullying itu muncul karena mungkin juga ada kayak potensi misalnya gitu Sarani sama Sipa, misalnya pernah Sipa mau sama Sarani tapi Sarani jawabnya kayak apa tuh? Enggak, kayak dia sih kan dia sih banyak yang menjelaskannya ya enggak. Jadi cara kita mencegah bullying itu adalah dengan kita saling memahami satu dengan yang lain. Kan kita pasti setiap kita ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin si Sipa begini, si Sarah begini, si Putri begini, si Manda begini kan, si Nisa, si Tia, Putri dan Desa begini caranya berteman. Jadi kita intinya harus saling memahami saja dan juga jangan pernah munculkan di dalam hati kalau kita mau kayak bersaing kayak mana ya, awal tak suku kayak gini jadinya orang bullying gitu. Muncul di hati luar rasa bersaing gitu. Jadi itulah kan bertemanlah dengan
baik dan secara positif. Nah, dan kemudian Fitri dipersilakan. Kak, Putri mau nanya, kalau membuli itu dampak bagi pelaku apa Kak? Mungkin bully itu sendiri lebih banyak dampaknya bagi korban, tetapi bagi pelaku ada juga dampaknya, seperti misalnya kan awal-awalnya kita membuli kan kayak orang udah amat saja, tidak menyerahkan. Akhirnya besok mungkin kalau saat korban sudah bersuara, jadi kan ada dampaknya untuk kita, misalnya kita dan kembali dibully, kayak misalnya dikucilkan. Misalnya kan Putri membuli Manda, terus Manda diam saja awal-awalnya, jadi semua teman tuh kayak nggak tahu kalau Putri membuli Manda kan. Terus jadinya Manda udah capek, udah hilang sabarannya karena Putri selalu membulinya. Mungkin biasanya Putri cuma membulinya kayak hal biasa lewat perkataan gitu, lalu fisik lah ya kan, cuma lewat perkataan saja. Putri membulinya kayak menghina kekurangan Manda, misalnya kan Manda dia kerja, terus besok tuh Manda udah hilang tadi sabarnya, terus kan masalahnya terkuat, misalnya Manda ngadu sama ibu pengasuh. Nah, jadi kan ibu memanggil Manda dan Putri, terus sebenarnya Manda tahu, jadi seperti kok itu orangnya suka membuli, pasti nantinya dampak bagi pelaku itu mungkin akan dikucilkan. Nanti terkadang ya pelaku bully ini adalah orang yang dulu pernah jadi korban, kan ini jadi korban. Nah, misalnya Manda aku jadi korban, kan Manda ini jadi korban. Nah, terus besoknya kan dia akan aku. Nah, jadi besok lagi makanya membuli secara karena dia pernah jadi korban. Saya kemarin jadi korban, ini rasanya. Nah, itu jadinya dia potensinya besar loh, dia mau membuli orang Mbak Alus gimana ya, boleh orang lain macam siswa gitu. Nah, itu. Nah, Oke Kak. ada yang bertanya lagi? Tidak Kak. Nah, setelah penjelasan materi yang sudah panjang tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, di sini kakak minta kepada adik-adik untuk mengumpulkan materi tentang kita pada materi bullying pada korban. Kak, bullying itu perilaku atau tindakan agresif yang dapat bagi orang lain. Biasanya dilakukan oleh satu individu lain ataupun dari kelompok individu. Terus macam-macam atau jenis-jenis bullying itu fisik, verbal, sosial Kak. Terus ada juga yang bullying itu melewati komentar atau media sosial Kak. Terus cara mengatasi bullying seperti berteman dengan cara positif Kak. Terus cara-cara mencegah bullying itu menjaga perkataan kepada orang lain. Terus ada pun menjaga sikap kepada orang lain Kak. Terus Ada saran? kalau menurut saya yang saya pahami, bullying itu sikap kekerasan kepada teman atau orang lain. Terus jenis-jenis bullying itu seperti fisik, kekerasan pada mental, verbal, secara perkataan atau memburukkan menjelek-jelekan teman. Terus sosial atau sikap Kak. Ada juga yang menulis secara media sosial seperti mengomentari yang negatif. Cara menghindari bullying itu seperti menjauhi teman yang ingin membuli seseorang atau memperingatinya agar tidak dibully Kak. Dan mengajaknya untuk belajar yang baik Kak.
awalnya si korban akan merasa takut, cemas, tidak mau berkembang Kak, jadi pemalas atau depresi Kak. Hanya itu Kak. Nah, satu pada mana juga. Bullying adalah perilaku atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada individu lain secara berulang-ulang kali. Terus adapun jenis-jenis bullying, satu verbal secara perkataan Kak, mengejek atau mencemoohkan kekurangan seseorang Kak. Terus ada juga bullying secara fisik. Kalau bullying secara fisik dilakukan dengan tangan atau kaki, menampar atau memukul seseorang. Terus ada juga bullying secara sosial atau perilaku, di mana seseorang melakukan penyelisihan terhadap teman dan mengucilkan teman tersebut. Terus dampak bagi si korban bisa korban jadi pemalas belajar, takut, tidak berani untuk mendekati keramaian, depresi, dan bisa juga bunuh diri. Nah, terima kasih kepada adik-adik kakak yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kakak akan menyimpulkan kembali apa itu. Kakak akan menyimpulkan kembali materi kita hari ini itu tentang bullying. Jadi, bullying ini adalah suatu perilaku atau sikap perlindungan kepada seseorang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang kepada individu tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dalam bullying ini ada beberapa jenis. Yaitu yang pertama itu ada bullying secara verbal, yaitu secara perkataan dengan kita mengejek, mengolok-olok atau mengatakan kekurangan dari orang lain. Selanjutnya ada secara fisik. Jadi secara fisik ini adalah dengan adanya bekas seperti luka atau lebam yang ada di tubuh korban yang dibully. Selanjutnya ada bully secara sosial. Jadi bully secara sosial ini adalah dengan kita mengucilkan teman kita atau kita mengasingkan seseorang. Selanjutnya ada cyberbullying. Jadi cyberbullying ini adalah bully melalui media sosial yang dimana sering terjadi itu lewat komen-komenan di media sosial yang mengomen kekurangan seseorang. Jadi selanjutnya ada dampak dari bullying. Jadi dampak dari bullying ini adalah sang korban merasa takut, hilang merasa percaya diri, merasa malu dan mengasingkan diri. Bahkan yang paling parahnya adalah bisa membuat sang korban bunuh diri karena terlalu depresi karena dibully. Seperti kemarin kasus yang sedang marah-marahnya di media sosial, ada salah satu mahasiswa yang bunuh diri, yang lompat dari lantai 4 karena dibully oleh teman-temannya karena saking tidak sanggupnya menahan rasa sakit dan pembulian dari temannya. Ini adalah cara kita mencegah terjadinya bullying itu adalah dengan kita berteman dengan baik, menghindari pertengkaran atau menghilangi rasa iri dengki dalam hati seperti rasa-rasa bersaing atau takut kalah saing kepada teman, dan juga menjalin hubungan dengan baik dengan semua orang. Nah, setelah adik-adik semua mengikuti kegiatan ini, apa rasanya? Apa yang bisa adik-adik pahami setelah membahas materi ini? Nah, setelah kita membahas materi tentang bullying ini, apa yang akan adik-adik lakukan selanjutnya? Ya, kepada siapa? Akan menjaga sikap dan menjaga perkataan. Yang mulai
Ya, Nanda. Nah, agar lebih memilih teman yang baik dan tidak suka membuli. Siapa lagi? Sarah? Memilih teman yang tidak membuli. Ya. Semoga apa yang adik-adik komitmenkan yang sudah adik ucapkan tadi, semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan kita sudah panjang lebar, sudah penjelasan, sudah penyimpulan, dan juga sudah menanyakan tentang apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking sebelum penutupan kegiatan kita pada hari ini. Jadi kakak punya ice breaking untuk kembali membuat adik-adik semua fokus terhadap kegiatan kita pada hari ini. Jadi nanti kakak akan nanti kan kakak tadinya lakukan apa yang kakak katakan. Ya, jangan lakukan apa yang kakak lakukan. Nah, semangat. Tepuk semangat dulu sebelum melakukan ice breakingnya. Bisa semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat di belakang dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke ice breaking selanjutnya, yaitu tentang lakukan apa yang kakak katakan, jangan lakukan apa yang kakak lakukan. Awal-awalnya kita akan lakukan secara pelan-pelan. Oke, enggak. Ya, menyanyi. Apa hukumannya kita tentukan dulu? Mengeluarkan bakat masing-masing. Mengeluarkan bakat terpendam. Iya, ya. Bakat terpendam. Nah, kita mulai secara pelan-pelan menuju cepat. Nah, pegang tangan. Tadi apa sih tadi? Iya, Iya kan? lakukan apa yang kakak katakan, jangan lakukan apa yang kakak lakukan. Iya. Betul. Betul kan? Pegang siku. Langsung ke situ loh. Enggak tahu. Pegang hidung. Pegang kepala. Apa pegang kepala langsung? Pegang lutut. Pegang kaki. Pegang tangan. Jadi apa ya? Pegang hidung. Pegang mata. Pegang pipi. Apa yang lagu jadinya? Semua kasih saya kak. Kepala. Telinga. Bahu. Ada salah itu kayaknya kak. Iyo. Nah, kurang. Cepet lo. Pegang siku. Maju Sita. Jadi kau aja serang aja dulu. Nah, pegang apa kan? Tangan. Pegang hidung. Pegang hidung. Alah, maju. Menyanyi kayak mengaji ya? Tapi Anas. Nah, situ. Maju Cia. Pikir surat Cia lah ya suratnya. Ya, bagus ya. Ada pantun. Puisi lah. Anda simpulkan. Iya. Tapi mengaji. Masya Allah. Kata-kata hari ini tetaplah hidup.
walaupun tidak berguna. Alah, cepat lagi lah. Jangan langsung dikenal. Istigo. Surat pendek lah. Oh Allah, oh Tuhan. Atin, ikro, An-Nasr. Apa yang selalu Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah. Nasya, kasih kepada Cipa, Lasya. Ana, menyanyi. Malamku. Tapi beda pas pokoknya sekarang cinta. Ya ada mau jadi cinta kata-kata. Oh kan, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari kecil. Jangan ke Jakarta yang lepas tinggal dulu di Surabaya. Awas suka kamu saja ada mana? Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah ke Surabaya. Awas suka kamu saja ada mana? Awas suka kamu saja ada mana? Dan tidak terasa kita sudah sampai. Itu udah dong menanya kapan kita punya tanya. Nah, kan tadi sudah ada penampilan bakat yang terpandang dari teman-teman kita. Jadi selanjutnya kakak ingin menanyakan, kapan kita akan melakukan kegiatan ini lagi? Di hari yang sama, dengan topik yang berbeda. Ya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Untuk menutup acara kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di mana ada pertemuan, tentulah ada perpisahan. Semoga minggu depan kita diberi kesehatan untuk bisa melanjutkan kegiatan kita lagi. Amin. Ya rabbal alamin. Kakak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.